Halo, pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat yaitu namanya auto top up atau auto refill mini untuk akuarium air laut yang ukurannya kecil. Ya, untuk membuat sebuah alat auto refill atau alat auto top up sistem gravitasi, kita di sini membutuhkan sebuah wadah air. Di sini saya gunakan toples berbahan plastik. Ini saya beli dengan harga 20.000. Kemudian yang berikutnya sedotan. Tapi di sini sedotannya saya cari yang lumayan keras. Ini saya beli dengan harga 5.000. Itu aja untuk bahan. Kalau untuk peralatannya itu ada cutter, ada solder dan lem epoksi. Jadi itu aja yang perlu dipersiapkan. Untuk pembuatannya, pertama kita buat 2 lubang di atas seperti ini. Kemudian dilubangin menggunakan solder. Contohnya seperti ini. 2 lubang. Usahakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, menyesuaikan ukuran dari si sedotan. Bentar, saya contohkan. Jadi kebetulan ada sedotan yang warnanya orange sesuai dengan warnanya toples, tutup toples. Jadi ini kurang besar ya. Jadi di sini kita gedein sedikit lagi. Kurang gede, jadi kita gedein sedikit lagi. Kita coba. Astaga, sorry teman-teman, masih belum kering ternyata, belum ngeras. Nggak apa-apa, nanti ketutupan lem juga kok. Nah, usahakan sesingkat ini ya teman-teman, usahakan seketat ini. Jadi nanti ketika proses pengeleman nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi kita butuh dua sedotan, dipasangkan berdekatan seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi alat auto top up-nya. Sebentar saya pause videonya untuk melakukan pengeleman. Di sini saya menggunakan lem merek Dexton. Ini lem epoksi, jadi kita harus campur 1:1 antara lem yang putih sama lem yang hitam. Kita gunakan wadah dan pencampur yang sudah disediakan. Teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya seberapa banyak. Mungkin 1 bungkus lem ini bisa untuk banyak lah. Kita pakainya cuma sedikit saja kok. Jadi sedikit tips ya teman-teman. Di sini kan ada 2 sedotan yang kita pasang. Jadi salah satu sedotan itu usahakan hampir mengenai dasar, tapi jangan sampai kena, karena nanti ini akan dibalikkan, posisinya akan terbalik. Jadi nanti air tidak akan mengenai sedotan yang paling atas itu, gitu. Ya, di sini saya sudah melakukan pencampuran lem antara lem putih dan lem hitam. Kemudian kita lanjutkan menempelkan lemnya ke ujung pipa atau ujung sedotan yang ada tutup toplesnya. Ya, di sini sudah saya lakukan pengeleman di bagian tutup toples atau di bagian tutup alat auto refill ini. Begini penampakannya. Jadi sedikit tips ya teman-teman, kalau untuk menggunakan lem Dexton ini memang lemnya
mudah untuk mengering. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tapi ketika sudah mulai mengering ini justru jadi bisa kita sentuh. Jadi kita sekalian kita lakukan perapian, kita rapikan ujung-ujungnya, karena pastinya kalau menggunakan alat yang disediakan ini kan pasti kurang rapi nih ujungnya. Ini kita tekan-tekan jadi bisa lebih rapi. Ini nanti tinggal teman-teman untuk proses pengerjaannya kalau bisa lebih rapi lagi dari yang saya kerjakan ini. Dah, sebenarnya begini saja sudah cukup ya teman-teman. Ini airnya nggak akan bocor, cuman untuk lebih pastinya lagi saya akan lakukan pengeleman dari bagian dalam toples. Jadi saya tambah lagi lemnya dari bagian dalam sini. Untuk lemnya jangan sampai masuk ke ujung sedotan yang kecil. Yang kecil itu yang di tengah, yang kecil tembusan dari sebelah sini, itu jangan sampai mengenai itu lemnya. Oke, kita lanjut. Ya, begini hasilnya teman-teman setelah dilakukan pengeleman bagian atas dan bagian bawah dari tutup toples. Usahakan pengelemannya itu rapat ya teman-teman, padat. Jadi tidak ada celah untuk air bisa melaluinya. Gini penampakannya kalau dipasangkan di toples. Jadi sebenarnya lemnya warna hitam ini nanti tidak terlalu kelihatan teman-teman di saat terpasang di akuarium teman-teman. Jadi nggak terlalu kelihatan. Saya rasa warna hitamnya ini juga saya tidak akan tutup dengan warna apapun. Kita tidak akan saya cat atau saya warnain. Saya akan biarkan warnanya seperti ini karena dari toplesnya juga lumayan estetik sih menurut saya. Ya, setelah semuanya jadi selesai, maka sebenarnya alat kita ini, alat auto top up yang kita buat ini sudah selesai pembuatannya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah penyetingan ukuran panjang dari sedotan yang di bawah ini menyesuaikan dengan ketinggian air yang kita inginkan di akuarium. Begitu. Namun sebelumnya saya akan lakukan pengurangan, dikurangin lagi itu sedotan yang muncul di bawah di kepala toples ini, di tutup toples ini saya akan kurangin lagi karena itu fungsinya adalah air keluar dari toples ini. Jadi ini nanti adalah batas ketinggian minimum air di dalam toples ini teman-teman. Jadi sebisa mungkin sedotan yang kecil itu yang munculnya cuma sedikit itu dipotong lagi, lebih pendek lagi supaya air yang ada di dalam toples ini akan maksimal bisa turun ke akuarium sebanyak mungkin. Jadi menyisakan air sesedikit mungkin. Ya, sudah saya potong. Kita potong menggunakan pisau cutter saja yang tajam, jadi prosesnya tidak terlalu lama. Ya. Selanjutnya kita coba pasangkan di akuarium kita. Yang selanjutnya lakukan adalah penyesuaian panjang kedua sedotan ini dengan ketinggian air di akuarium kita atau di samfita. Jadi di sini saya sudah tandain di sedotan yang tembus ke atas, yang tembus ke dalam toples kita tandain. Kenapa bisa saya tandain di sini? Disesuaikan dengan
ketinggian air di chamber belakang. Jadi saya kira-kira dulu, kira-kira seperti ini. Kemudian diletakkan di chamber belakang. Kita lihat tandanya tadi apakah pas atau kurang turun atau kurang naik, kita sesuaikan. Nah, itu posisinya tandanya kurang turun, berarti kita potong nanti pipa itu 1 cm atau setengah senti dari tanda yang sudah kita buat. Jadi tadi tandanya di sini kelihatan tadi bahwasanya kurang turun. Jadi kita lakukan pemotongan di bagian tanda sini, diturunkan 1 cm. Jadi saya akan potong di sebelah sini sebisa mungkin tidak terlalu banyak guncangan untuk agar lem yang sudah kita pasang di sini tidak rusak, tidak bergerak. Sudah. Jadi sudah jadi seperti ini. Hal yang terakhir yang kita lakukan adalah hal terakhir yang kita lakukan adalah menggunting sedotan ini miring. Jadi kita gunting miring. Kita lihat. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini udah jadi auto top up yang kita buat. Kita tinggal coba lagi. Ya, begitu. Ya, sekarang waktunya kita coba fungsi dari alat yang sudah kita buat ini, apakah berfungsi apa tidak. Jadi air kita isikan ke wadah, lalu kita tutup toplesnya dengan kuat, rapat. Jadi usahakan rapat, serapat-rapatnya, tidak boleh ada udara yang bisa lewat atau air yang bisa lewat. Untuk pemasangan ke akuarium, kita lakukan seperti ini. Tinggal kita tuangkan dengan cepat. Air mengenai pipa yang pendek, sedotan yang pendek, maka air di dalam toples tidak akan berkurang. Namun ketika nanti pada akuarium kita terjadi penguapan air, lalu airnya surut, maka pipa yang kecil itu nantinya tidak akan terendam oleh air. Contohnya seperti ini. Dan yang terjadi apa? Air di dalam toples akan berkurang sedikit demi sedikit sampai air nanti mengenai sedotan yang pendek lagi. Nah, begitu air sudah mengenai sedotan yang pendek, maka air di dalam toples akan berhenti untuk keluar. Ya, setelah jadi, mungkin dari penjelasan saya tadi, mungkin teman-teman berpikir kok bisa ya air itu turun tanpa ada tanda, misalnya kayak gelembung-gelembung air atau semacamnya, atau bersuara-suara berisik seperti auto top up pada umumnya, dikarenakan ada pipa yang panjang ini. Jadi udara yang tersedot dari bawah itu langsung ke atas, tidak melalui air di dalam toples ini. Gitu. Contohnya seperti ini. Tidak akan ada suara, tapi air akan mengucur dari pipa yang paling panjang. Seperti itu. Jadi begini prosesnya. Kalau misalnya di bawah ke permukaan akuarium, di atas permukaan airnya itu surut, maka akan diisi oleh
alat yang kita buat ini, dan ketika air sudah mencapai ketinggian tertentu, maka dia akan berhenti otomatis. Udah bisa dilihat, air di dalam toples tetap tidak berkurang. Ketika terjadi penyurutan lagi, air surut lagi, air akan berkurang dari toples untuk mengisi air di dalam akuarium kita. Ya, beginilah penampakannya dari auto top up yang baru saja kita buat. Tampilannya lumayan, kelihatan rapi dan menarik. Terima kasih. See you.